warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggitia Syalsa. Saya kelas 12 MIPA 2, nomor urut absen 12. Soal nomor 11 yaitu pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lapas ayat atau hadis yang tidak terikat oleh lapas lain seperti pada ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum manhu. Selanjutnya pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lapas ayat atau hadis yang terikat oleh lapas lain seperti pada ayat faksilu wajuhakum wa aydikum ila marafiq. Selanjutnya nomor 17. Soalnya hukum mempertemukan lafaz muradif. Hukum mempertemukan lafaz muradif ada dua. Yang pertama, tidak boleh menukarkan lafaz Al-Quran dengan lafaz lain sekalipun maknanya sama, karena lafaz Al-Quran dan maknanya langsung dari Allah. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengganti lafaz bacaan tertentu yang sudah ditentukan bacaannya seperti bacaan sholat. Sedangkan menurut Imam Hanafi dibolehkan dalam keadaan darurat seperti bacaan sholat mu'alaf. Selain kedua hal di atas, boleh dipertukarkan asal maknanya sama. Nomor 21, macam-macam mafhum. Mafhum ada dua, yang pertama mafhum muwafaqah dan yang kedua mafhum mukhalafah. Yang pertama mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah yaitu pemahaman hukum yang tersirat sama atau lebih tinggi dari yang tersurat. Hukum muwafaqah dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum muwafaqah khawal kitab dan yang kedua mafhum muwafaqah lanal kitab. Selanjutnya yang kedua mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah pemahaman dari yang tersurat atau kebalikan dari yang tersirat. Mafhum mukhalafah ada 6. Yang pertama mafhum mukhalafah sifat, kedua mafhum mukhalafah gaya atau batas, yang ketiga mafhum mukhalafah syarat, keempat mafhum mukhalafah adat atau bilangan, yang kelima mafhum mukhalafah syar atau batasan khusus, keenam mafhum mukhalafah laqab atau nama dan jenis. Selanjutnya soal nomor 12 yaitu ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan mutlak dan muqayyad ada 4. Yang pertama sebab ketentuan 1, jika kasusnya sama, sebab sama tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikuti muqayyad. Contohnya surat Al-Maidah ayat 4. Ketentuan 2, jika kasusnya beda, sebabnya beda tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Ketentuan 3, jika kasusnya beda, sebabnya beda dan hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 38. Ketentuan 4, jika kasusnya beda, sebabnya sama dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.